2, 3, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Guru yang sore dan sore hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat semua ya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran kita berjalan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasa doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan akan dipimpin teman-temannya berdoa. Attention please. Ready. Let's pray together. Start. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga kegiatan pembelajaran kita hari ini bisa kelancaran dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal Amin. Baik, sebelumnya coba lihat di samping kiri kanannya, lihat sekelilingnya. Adakah temannya yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Hadir semua ya. Alhamdulillah, berarti anak-anak Bu Guru dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk memupuk rasa nasionalisme, sebelumnya kita akan menyanyikan lagu nasional seperti biasa ya, dipimpin oleh ketua kelasnya. Ya, silakan Arkan. Attention please. Ready. Stand up please. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sit down please. Ya, baik. Salah satu wujud rasa nasionalisme kita bangga terhadap bangsa Indonesia dengan memiliki lagu nasional. Baik. Nah, sebelumnya, Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kalian mengamati video, kemudian membaca teks eksplanasi tentang menghasilkan energi listrik dari sumber energi PLTA, ya, kalian bisa menemukan informasi penting dari teks eksplanasi. Kemudian yang kedua, setelah kalian menyaksikan tayangan video, kemudian membaca teks eksplanasi tentang menghasilkan energi listrik dari PLTA, kalian bisa merangkum informasi ya dari setiap paragraf ke dalam struktur teks eksplanasi ya. Kemudian yang ketiga, setelah kalian mengamati video, kemudian membaca teks eksplanasi menghasilkan energi listrik dari PLTA, kalian bisa menyusun ya rangkuman informasi tadi itu menyusun ke dalam bentuk diagram. Ya, paham? Ya, baik. Sebelumnya Bu Guru akan kita sebelumnya sudah mempelajari tema 3. Di teks eksplanasi kita sudah mempelajari ya di tema 3, tema sebelumnya. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, siapa yang masih ingat apa itu teks eksplanasi? Ya, Abi? Teks eksplanasi adalah teks proses terjadinya fenomena alam. Ya, good job. Ada yang mau menambahkan?
Julal? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya sesuatu yang Iya. masyarakat. Ya, terjadinya fenomena alam, menjelaskan tentang fenomena alam, kemudian proses terjadinya sesuatu. Nah, dalam teks eksplanasi atau teks penjelasan itu ada ciri-ciri. Siapa yang masih ingat salah satu ciri dari teks eksplanasi? Ya, Bilkis? Ya, informasi yang diberikan berdasarkan fakta atau nyata, ya. Kemudian, nah, selain ciri-ciri, kemudian ada struktur teks eksplanasi. Itu juga sudah dipelajari ya. Ada 3 struktur teks eksplanasi. Siapa yang tahu? Ya, Alika? Pernyataan umum, deretan penjelas, kesimpulan atau penutup. Ya, good job. Ada lagi yang mau menambahkan? Benar ya? Ya, jadi struktur teks eksplanasi itu yang pertama adalah pernyataan umum, masalah. Yang kedua adalah deretan penjelas. Yang ketiga adalah kesimpulan atau penutup atau opini dari penulis. Baik, good job. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, apa kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini? Ya, kemarin itu sudah di tema 3. Nah, sekarang kita masuk di tema 4, globalisasi. Kemudian subtema 1, globalisasi di sekitarku. Sekarang Bu Guru mau tanya, pernah mendengar kata globalisasi? Pernah ya? Ya, apakah sekarang kita hidup di era globalisasi anak-anak? Iya. Dengan adanya handphone ya, dengan berbagai macam barang-barang yang bisa kita temui, kita pakai dari negara lain bisa masuk ke negara Indonesia. Nah, untuk lebih ini jelasnya, Guru akan menayangkan video tentang globalisasi. Disimak ya, simak video berikut. Video yang akan Guru tampilkan, nanti kalian menemukan ada apa dari tayangan itu, informasi apa yang kalian dapatkan ya. Nanti Bu ada pertanyaan yang akan kita tanya jawab ya tentang video yang akan ditayangkan. Lihat ke depan semua ya. Pemirsa, Indonesia dan bangsa-bangsa lain sedang masuk dalam era globalisasi. Di era ini apa saja bisa terjadi, termasuk pergeseran budaya. Baik perubahan yang dirasakan oleh masyarakat, pergeseran budaya juga mempengaruhi psikologis masyarakat. Berikut liputannya. Masyarakat dunia termasuk Indonesia sedang masuk ke dalam era globalisasi. Merunut waktu dalam 5 tahun belakangan ini, kita seringkali mendengar kata globalisasi, baik itu dalam media massa ataupun melalui percakapan sehari-hari. Proses saling mempengaruhi adalah gejala yang wajar dalam interaksi antar masyarakat. Melalui interaksi dengan berbagai masyarakat lain, bangsa Indonesia telah masuk ke dalam era globalisasi. Oleh karena itu, globalisasi bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga terkait dengan masalah atau isu makna budaya, di mana nilai dan makna yang melekat di dalamnya masih tetap berarti. Namun, globalisasi kini mampu menggeser nilai-nilai budaya di Indonesia. Globalisasi dapat merubah perilaku masyarakat karena pertukaran informasi dari luar. Budaya dapat diartikan sebagai nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat atau persepsi yang dimiliki oleh warga masyarakat terhadap berbagai hal. Nilai-nilai maupun persepsi sangat berkaitan dengan aspek-aspek kejiwaan atau psikologis, yaitu apa yang terdapat dalam alam pikiran. Lalu globalisasi yang menyebabkan pergeseran budaya seperti yang terjadi di Indonesia. Banyaknya kasus yang terjadi di sekolah-sekolah, siswa-siswi yang tidak lagi menghormati guru, siswa melawan guru, sudah biasa terlihat di lingkungan sekolah. Dari itu, pergeseran budaya atau globalisasi juga berdampak pada psikologis masyarakat, sehingga masyarakat mudah terprovokasi, yang pada akhirnya menimbulkan benturan-benturan psikologis dan sosiologis antar masyarakat. Selain itu, masyarakat
tersebut ada beberapa alternatif untuk mengatasinya, yaitu meningkatkan sumber daya manusia dan mengembalikan keragaman komunitas lebih berkaitan dan hidup. Bukan sebaliknya, untuk mengajukan demi kekuasaan dan pembangunan dalam hidup. Setelah menyaksikan tayangan video, informasi apa yang kalian dapatkan dari tayangan video? Ya, Bilkis? Pergeseran budaya akibat globalisasi. Ya, pergeseran budaya akibat globalisasi. Apalagi? Ada informasi apa lagi yang kalian dapatkan dari video yang sudah disaksikan? Siswa-siswi tidak lagi menghormati gurunya dengan baik. Ya, pengaruh ya, dampak negatif dari globalisasi ya, pertukaran budaya tadi itu ya, pertukaran budaya tadi yang mengakibatkan ada siswa yang tidak menghormati guru. Ada lagi informasi yang bisa didapatkan dari tayangan video? Sudah? Iya, dari pengaruh dari pertukaran budaya ya di era globalisasi. Jadi ada dampak negatif dari globalisasi. Selain dampak positif, ada juga dampak negatif. Globalisasi terjadi bisa karena apa? Karena perkembangan ilmu pengetahuan, kemudian apa lagi? Teknologi, kemudian apa lagi? Alat komunikasi. Ya, baik. Nah, sekarang guru mau tanya, dari mana atau bagaimana kita bisa memperoleh berbagai informasi dari negara lain? Ya, Diva. Bisa menyaksikan dari televisi. Ya, dari tayangan televisi. Ya, Denisa ingin menambahkan. Mendengarkan radio. Kemudian apa lagi? Dari mana, Nak? Ada lagi? Dari handphone. Ya, dari handphone. Dari handphone maksudnya dari mana? Iya, dari internet. Ya, bagaimana? Nah, sekarang guru mau tanya, bagaimana kita bisa menyaksikan tayangan televisi, kemudian bisa mengakses internet, ya? Dari mana itu? Bagaimana tuh? Karena ada apa? Karena adanya arus listrik. Ya, karena adanya listrik. Nah, sekarang guru mau tanya, apakah listrik mempunyai peran penting dalam era globalisasi? Punya. Ya, punya ya tentunya. Ada yang bisa menjelaskan kenapa? Ada yang bisa menjelaskan kenapa? Ya, bagaimana kita bisa menyaksikan tayangan televisi, kemudian bisa mengakses internet apabila tidak ada listrik. Karena untuk menghidupkan televisi membutuhkan arus listrik. Untuk bisa mengakses internet juga membutuhkan listrik. Bisa bagaimana komputernya, laptopnya bisa menyala jika tidak ada listrik. Nah, di era globalisasi ini listrik sangat berperan penting. Ya, bagaimana jika kalau misalnya tidak ada listrik, kita tidak bisa menyaksikan tayangan televisi, tidak bisa mengakses internet, radio, ya. Kita tidak bisa mengakses segala macam informasi dari berbagai belahan dunia jika tidak ada listrik. Nah, oleh karena itu, ya, pentingnya listrik di kehidupan kita, ya, di kehidupan kita, pentingnya listrik di kehidupan kita. Karena listrik itu penting, kita juga harus bisa mengetahui bagaimana sih proses listrik itu dihasilkan. Ya, bagaimana? Ada yang tahu bagaimana proses listrik dihasilkan? Dengan PLTA. Boleh, PLTA. Ada lagi? PLTU. Ya, PLTU ada lagi. Pembangkit listrik tenaga air, PLTA. Pembangkit listrik tenaga uap. Ada lagi? PLTS. PLTS. Apa PLTS? Pembangkit listrik Tenaga surya. Nah, kali ini kaitannya dengan tes eksplanasi, ya. Kita akan mengetahui proses menghasilkan energi listrik dari pembangkit listrik
tenaga air dengan menyaksikan video penjelasan atau video tentang teks eksplanasi. Kemudian nanti kalian membaca membaca bahan ajar tentang teks eksplanasi proses menghasilkan energi listrik dari PLTA. Nah, sebelumnya guru akan membagikan bahan ajar dan LKPD kepada setiap kelompok. Ya, sebelum guru menampilkan video ya. Ya. Sekarang simak ya. Di situ guru membagikan LKPD, simak video yang akan guru tayangkan. Itu berkaitan dengan nanti kalian akan mengisi lembar aktivitas yang ada di LKPD. Ada pertanyaan dari tayangan video, kemudian teks eksplanasi yang ada di bahan ajar. Ya, simak semua ya, perhatikan. Untuk memenuhi kebutuhan listrik, pemerintah membangun pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Misalnya, pembangkit listrik tenaga air yang memanfaatkan aliran sungai atau waduk. Waduk atau bendungan berfungsi untuk menampung air dalam jumlah besar karena turbin memerlukan pasokan air yang cukup dan stabil. Kebanyakan waduk atau bendungan ini juga memiliki bagian yang disebut pintu air untuk kontrol debit air. Air dialirkan menuju bak penenang 1. Bak penenang berfungsi untuk mengontrol perbedaan debit. Kemudian, air dialirkan menuju bak penenang 2. Air yang berlebih akan keluar secara bertahap melalui bak limpasan. Selanjutnya, air masuk ke pipa pesat atau penstop. Pipa pesat berfungsi untuk mengalirkan dan mengarahkan air ke cerobong turbin. Salah satu ujung pipa pesat dipasang pada bak penenang, sedangkan ujung yang lain diarahkan pada cerobong turbin. Pada bagian pipa pesat yang keluar dari bak penenang dipasang pipa udara. Pemasangan pipa udara ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tekanan rendah apabila bagian ujung pipa pesat tersumbat. Gaya jatuh air yang mendorong baling-baling menyebabkan turbin berputar. Selanjutnya, turbin akan mengkonversi energi potensial yang disebabkan gaya jatuh air menjadi energi kinetik. Putaran turbin menggerakkan generator. Generator dihubungkan dengan turbin melalui gigi-gigi putar, sehingga ketika baling-baling turbin berputar, generator pun akan ikut berputar. Generator memanfaatkan perputaran turbin untuk memutar mekanisme di dalam generator, sehingga terjadi pergerakan elektron yang membagikan tingginya arus listrik AC. Generator disambungkan dengan transformator step-up untuk menaikkan tegangan listrik. Setelah kapasitas seluruhnya diatur, energi listrik dialirkan oleh transformator dan diberikan pada konsumen melalui saluran transmisi. Ya, sudah disaksikan ya tayangan videonya ya. Nah, guru sudah membagikan kalian LKPD dan bahan ajar ya. Guru sebelumnya sudah membagi kalian juga dengan kelompok dan kalian sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing ya. Pada lembar LKPD itu ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, untuk
untuk mendapatkan jawabannya kalian berdiskusi dengan kelompok berkaitan dengan video teks eksplanasi menghasilkan energi listrik dari PLTA. Ya, kemudian, nah untuk sebagai bahan literasi juga, di situ Bu Guru sudah membagikan bahan ajar. Nah, di situ bisa kalian baca juga ada teks eksplanasi proses menghasilkan energi listrik dari PLTA. Nah, sekarang sudah bisa baca petunjuk yang ada pada LKPD. Yang pertama diisi dulu nama kelompoknya, kemudian nama anggotanya. Ya, silakan. Nama kelompoknya seperti yang kemarin ya, cita-cita. Ya, cita-cita ya. Kelompok satu apa? Nama kelompoknya. Kelompok satu dokter, kelompok dua pilot, kelompok tiga apa nama kelompoknya nak? Cita-citanya apa? Pramugari. Kelompok empat guru. Wah, Mbak mulia sekali. Kemudian yang kelompok lima ya, sudah ditulis nama anggota kelompoknya. Nah, silakan kalian berdiskusi untuk menjawab ya pertanyaan yang ada pada LKPD. Silakan berkolaborasi ya, berdiskusi. Ya, berdiskusi dengan kelompoknya. Ya, berdiskusi ya. Ada ya eksplanasi, kemudian ciri-cirinya, tadi kita sudah bahas ya. Ya, paragraf pertama, paragraf kedua, di sisi ini apa topik gagasan utama bacaan di atas, kemudian apa yang kamu ketahui tentang PLTA, diskusikan apa PLTA, kemudian apa hubungan PLTA dengan globalisasi di Indonesia. Sedikit sudah kemudian hubungannya PLTA-nya globalisasi. Ini juga kita bahas.
Setelah menjawab pertanyaan yang 3 pertanyaan tadi di LKPD, lanjut ke kegiatan kedua ya. Lanjut ke kegiatan kedua. Ya, dirangkum dari setiap informasi dari paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3, ya, ditulis rangkumannya dalam struktur teks eksplanasi, ya. Topik masalahnya apa, kemudian deretan penjelasnya apa, kemudian kesimpulannya apa, ya. Waktunya 15 menit ya, Nak, ya. Pengaman tekan.
Ikut berdiskusi sama teman.
Iya, apa yang dibahas? Apa yang dibahas? Berarti masalah itu masalah itu apa yang dibahas?
Nah, ini kita akan membahas tentang ya. Ya, waktunya sebentar lagi ya. Dua, Ini kalau tulisan buku. tiga. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Kemudian masuk Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Kelompok satu sudah? Kelompok dua? Sudah. Kelompok tiga sudah? Kelompok empat? Sudah.
Jadi kita akan Bu Guru meminta untuk setiap kelompok membacakan hasil diskusinya di depan kelas, ya. Kemudian kelompok yang lain menanggapi, ya, memberikan pendapat, disimak temannya saat menyampaikan hasil diskusinya. Ya, Bu Guru minta dari kelompok 2 terlebih dahulu, ya. Ya, tadi udah selesai duluan ya, kelompok 2 ya. Ya, silakan kelompok 2 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. yang lain menyimak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 atau kelompok pilot akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa topik atau gagasan utama bacaan di atas? Listrik memiliki peran penting di area globalisasi. Era globalisasi. Ada yang berbeda kata kelompok 2, listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Ada yang berbeda atau sama? Sama, ya. Lanjut. 2. Apa yang kamu ketahui tentang PLTA? PLTA adalah pembangkit listrik tenaga air. PLTA memanfaatkan air untuk menghasilkan energi Ya, listrik. yang lain simak. Yang lain simak. 3. Apa hubungan PLTA dan globalisasi di Indonesia? Kebutuhan aliran listrik menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Ya, ada yang mau menambahkan? Cukup? Ya. Kapan? Listrik. Paragraf 1, topik masalah. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Ya. Nanti untuk selanjutnya satu orang saja yang membacakan, ya. Pilih yang suaranya kuat. Dari waduk masuk melalui pintu yang diatur oleh spakul. 2. Kemudian air masuk ke tangki pengaman tekanan. 3. Air di dalam pipa pesat mengalirkan air ke turbin melalui katup pengatur tekanan untuk mendapatkan energi yang besar. 4. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut diubah menjadi energi listrik oleh generator. 5. Energi listrik dari generator kemudian diatur dan dialirkan oleh transformer, lalu dibagikan ke konsumen melalui saluran transmisi. Paragraf 3, kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Ya, ada yang mau memberikan pendapatnya? Yang mau menambahkan? Cukup? Oh, ya, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya Bu Guru minta kelompok 1 ya tadi selesai nomor 2 ya. Ya, silakan kelompok 1.
kelompok 1 atau kelompok dokter ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang kuat suaranya biar terdengar sampai belakang. Nomor 1. Apa topik gagasan utama bacaan di atas? Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Sama ya tadi ya dengan kelompok 2 ya. 2. Apa yang kamu ketahui tentang PLTA? PLTA adalah pembangkit listrik tenaga air, sumber energi air untuk menghasilkan energi listrik. Ya, ada yang mau menambahkan? Sama? Ya. Apa hubungan PLTA dengan globalisasi di Indonesia? PLTA adalah untuk menyambungkan listrik ke berbagai elektronik, sehingga PLTA berperan penting untuk teknologi. Contohnya televisi, radio, ponsel, dan lampu. Ya, ada yang mau menambahkan? Cukup? Paragraf 1, topik masalah. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Paragraf 2, deret penjelas. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. 1. Air dari waduk atau sungai melalui pintu. 2. Yang diatur oleh katup pengaman. 3. Air kemudian masuk ke tangki pengaman. 4. Air di dalam pipa. 5. Mengalirkan dan menggerakkan air ke turbin. Melalui katup pengatur tekanan. 7. Untuk mendapatkan tekanan energi besar, potensial air menggerakkan turbin, kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dengan dilakukan oleh transformer. 9. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Paragraf 3. Kesimpulan dan pesan pendapat pribadi penulis. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapat dari angin (PLTA), panas bumi (PLTU). Demikian informasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya. Kelompok siapa tadi yang selesai? Kelompok ini ya. Kelompok 3. Ya, silakan maju kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 atau pramugari akan menyampaikan hasil diskusi kami. Apa topik gagasan utama bacaan di atas? Cara menghasilkan energi listrik tenaga air. 2. Apa yang kamu ketahui tentang PLTA? PLTA adalah pembangkit listrik tenaga air, termasuk salah satu bukti terjadinya globalisasi. 3. Apa hubungan PLTA dan globalisasi di Indonesia? Hubungannya adalah bisa mengembangkan teknologi dan alat komunikasi yang memudahkan kerjasama antar negara. Ada yang mau menambahkan? Lanjut. Paragraf 1, topik masalah. Listrik memiliki peran penting dalam era globalisasi. Paragraf 2, deret penjelas. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Prosesnya terjadi air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Paragraf 3. Kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Kesimpulannya adalah komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Ya.
Ada yang mau menambahkan? Ya, terima kasih. Kelompok 3, yuk kita kerja buat kelompok 4. Selanjutnya kelompok 5 ya. Kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil jawaban kami. Apa topik gagasan utama bacaan di atas? Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. 2. Apa yang kamu ketahui tentang PLTA? PLTA adalah pembangkit listrik tenaga air. PLTA memanfaatkan air untuk menghasilkan energi listrik. 3. Apa hubungan PLTA dan globalisasi di Indonesia? Memiliki hubungan penting di era globalisasi di Indonesia karena tanpa adanya energi listrik, kita tidak bisa menonton televisi, mendengarkan radio, atau alat elektronik lainnya. Dan Indonesia tanpa listrik, Indonesia tidak akan menjadi negara yang maju. Topik masalah atau paragraf 1. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Paragraf 2 atau deret penjelas. Air dari waduk atau sungai. Kedua, masuk melalui pintu. Ketiga, yang diatur oleh katup pengaman. Keempat, air masuk ke tangki pengaman tekanan. 5. Air di dalam pipa mesin. 6. Lalu air mengalir ke turbin. 7. Melalui katup pengatur tekanan. 8. Untuk mendapatkan tekanan energi yang besar, energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut diubah menjadi energi listrik oleh generator. 9. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. 10. Energi listrik kemudian dibangkitkan ke konsumen atau disalurkan oleh saluran transmisi. Yang paragraf 3 atau kesimpulan pesan atau pendapat pribadi penulis. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak, yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok terakhir ya, kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 atau guru ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa topik atau gagasan utama bacaan di atas? Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Apa yang kamu ketahui tentang PLTA? PLTA dapat menghasilkan energi listrik dengan cara memanfaatkan energi air yang mengalir. Apa hubungan PLTA dan globalisasi di Indonesia? Tanpa adanya listrik, kita tidak akan memperoleh informasi dari televisi dan radio. Paragraf 1 atau topik masalah. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Paragraf 2 atau deretan penjelas. Air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Air di dalam pipa pesat mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin melalui katup pengatur tekanan. Energi potensial air kemudian
kemudian menggerakkan turbin untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Paragraf 3 atau kesimpulan dan pesan. Turbin dan generator merupakan komponen utama pada semua pembangkit listrik. Turbin berfungsi untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah semua mempresentasikan hasil diskusi atau hasil penyelidikannya terhadap topik masalah tadi ya. Siapa di sini yang bisa memberikan kesimpulan apa yang sudah dari permasalahan yang tadi sudah didiskusikan? Ada yang bisa membantu guru apa yang sudah tadi didiskusikan kesimpulannya? Ya, Abi, bisa kasih kesimpulan? Listrik sangat penting di era globalisasi. Ya, energi listrik sangat penting di era Globalisasi. Kemudian apa lagi? Ada yang bisa menambahkan? Proses menghasilkan listrik dari PLTA dimulai dari mana? Dari air atau waduk. Ya, air yang mengalir dari waduk mengalir ke pipa, kemudian menggerakkan apa air itu? Menggerakkan turbin, mengubah energi Listrik. mengubah energi apa? Gerak. Mengubah energi gerak. Dari turbin kemana? Iya, ke generator. Nah, dari generator ke transformer. Kemudian energi listrik yang sudah dihasilkan disalurkan melalui sistem transmisi. Ya, itu pentingnya kita mengetahui ya proses menghasilkan listrik. Jadi kita tahu ya kita bisa karena prosesnya panjang ya membutuhkan sumber energi ya air ya. Jadi kita harus bijak menggunakan listrik. Manfaatnya kita mengetahui proses menghasilkan listrik, kita bisa lebih bijak menggunakan listrik karena prosesnya tidak mudah untuk menghasilkan listrik. Ya, baik. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas? Ya. Guru mau mengucapkan terima kasih atas antusiasnya, semangatnya anak-anak dalam berdiskusi, dalam mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Ya, baik, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Kita ketemu lagi di hari Senin ya. Masih membahas tes eksplanasi, namun tes eksplanasi tentang proses penyaluran energi listrik, bagaimana listrik itu bisa sampai ke rumah kita sehingga kita bisa menyalakan televisi dan alat-alat elektronik lainnya. Ya. Sebelum guru tutup, ada yang mau ditanyakan? Ya, baik. Kita tutup ya pembelajaran hari ini. Ya, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Let's pray together, start. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Tetap jaga kesehatan, hati-hati pulang ke rumah. Ya, kalau belum dijemput nunggu
jumpa lagi di hari Senin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi